wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Dara Puspita, mahasiswa PPSIA 2021 STKIP PGRI Ponorogo. Kali ini saya mau mereview film yang berjudul Demi Nama Baik Kampus yang dipublikasikan oleh Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI pada 14 Desember 2021. Film pendek ini bertema perjuangan penyintas kekerasan seksual yang berpusat pada kisah Sinta yang memperjuangkan keadilan untuk kasusnya yang melibatkan dosen pembimbing bernama Ari Santoso. Sinta yang memiliki paras menarik hampir saja menjadi korban kelakuan bejat Ari yang diperankan oleh Bismo Satrio. Dengan watak berani, tidak mudah menyerah, dan tidak pasrah begitu saja dengan keadaannya, Sinta mencoba melakukan perlawanan dan memilih kabur dari situasi yang bisa saja merugikannya. Hal ini bermula saat ia hendak melakukan bimbingan skripsi dengan Dospem, tetapi diminta untuk datang ke kantor Dospem pada malam hari. Sebelumnya, Abi, sahabat Sinta, khawatir dan menasehatinya agar Sinta meminta ganti jam pertemuan jadi siang hari. Tetapi Sinta malah menyetujui pertemuan itu karena Ari beralasan jika siang hari sibuk. Hingga datanglah Sinta pada malam harinya ke kantor Ari untuk membahas ide dasar skripsinya tentang sosok Kartini dalam kehidupan nyata yang berbeda dengan apa yang disiarkan oleh media. Awalnya semua berjalan sesuai aturan, namun saat Ari memberikan masukan untuk skripsi Sinta, dia mendekat, memuji, lalu mengelus rambut Sinta dan mencoba mencium Sinta. Saat itu, Sinta sudah mencoba menghindar, menjauhi Ari. Dia bahkan izin ke toilet, tetapi Ari justru mengajarnya, hingga ia masuk ke toilet, lalu mengancam Sinta agar tidak memberitahukan kejadian ini kepada orang lain. Hal tersebut membuat Sinta yang diperankan oleh Laras Ardia tidak berani ke kampus. Dia bolos berhari-hari dan membuat Abi khawatir. Lalu Abi menemui Sinta di rumahnya. Dia menemani dan mendengarkan keluhan Sinta dan cerita dari Sinta. Dengan sabar, Ari memberikan semangat kepada Sinta dan mengajak Sinta untuk melaporkan kasus ini kepada kampus. Namun, saat menemui rektor, pimpinan kampus itu justru membela Pak Ari karena track record Pak Ari yang bagus dan menjadi idola di kampus tersebut. Selain itu, dari cerita Ari, Sintalah yang melakukan dan memaksa Ari untuk melakukan hal tersebut. Di akhir pertemuan, Sinta diminta untuk menulis surat pernyataan yang menyatakan ia mencabut tuduhan dan tuntutan yang ditujukan kepada Ari. Sebagai gantinya, kampus akan menutupi kasus tersebut untuk menjaga nama baik kampus. Tentu saja Sinta tidak melakukannya. Tindakan rektor membuat Sinta makin depresi. Terlebih, berita yang menyatakan ia menjebak Ari mulai viral di media sosial. Dia juga dituduh Ririn, sahabatnya selain Abi, bahwa ia jahat kepada Pak Ari. Hal itu membuat Sinta tidak kuat, makin depresi dan memutuskan untuk bunuh diri. Bersyukur Abi yang diperankan oleh Ani Yasmin datang tepat waktu, menggagalkan tindakan tersebut. Dia memberikan semangat dan memberitahu berita bagus bahwa ada satgas yang dibentuk khusus untuk menangani hal tersebut. Dengan sabar, Ari membawa Sinta ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, dan di sana ia menceritakan detail kasus yang dialaminya. Setelah kasus dipelajari dan diselidiki, Satgas itu melaporkan ke rektor. Awalnya rektor tetap membela Ari, namun Ketua Satgas yaitu Ibu Anissa yang diperankan oleh Mariana Resli memberikan pengertian dan laporan saksi. Hingga akhirnya kebenaran pun terungkap. Ari mendapatkan balasannya. Rektor meminta maaf pada Sinta dan Abi dan mengatakan bahwa ide skripsi Sinta bagus. Penggambaran sosok Kartini di media massa tidak sesuai dengan kenyataannya. Kartini yang sebenarnya ialah tokoh yang tidak pasrah begitu saja, berani mengkritik apa yang tidak adil dan memperjuangkan kebenaran seperti kepribadian Sinta itu sendiri.
Film pendek ini diadaptasi dari kisah nyata dan diproduksi di bawah produser Ako Tenri dan sutradara sekaligus penulisnya yakni Andi T. Film ini dikemas dengan alur, acting, dan sinematografi yang keren. Pesan juga tersampaikan dengan mudah kepada penonton. Hanya saja di beberapa bagian pencahayaan kurang dan beberapa kali ekspresi pemainnya kurang menjiwai. Tetapi hal ini tidak mengurangi nilai dari film tersebut. Kemdikbud RI berkata bahwa sudah waktunya kita berhenti menutupi kasus seperti ini, karena hal ini bukanlah solusi untuk menjaga nama baik kampus. Nama baik kampus ditentukan dari caranya menangani kasus dan membantu para korban. Berdasarkan film ini, kita bisa belajar banyak hal. Meskipun perlu keberanian luar biasa, tetapi kasus seperti ini harus diungkap untuk mencegah pelaku menambah korban. Sebagai dosen, sebaiknya menciptakan lingkungan yang aman bagi mahasiswa. Film pendek ini direkomendasikan banget untuk ditonton. Semoga para rektor, civitas akademik, mahasiswa-mahasiswi menonton film ini. Segala kurang saya mohon maaf. Jika ada kritik ataupun saran, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.